Partai Keadilan Sejahtera resmi mendukung dan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Seperti apa gambaran kerjasama kedua parpol ini di pemerintahan? Akankah PKS mendapatkan jatah menteri juga? Dukungan dari PKS ini ditegaskan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri saat bertemu Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kartanegara, Jakarta, Jumat 11 Oktober 2024. Selesai pertemuan tertutup itu, Prabowo dan Salim Segaf sama-sama menyatakan bakal melakukan kerjasama politik. Dan karena itu, setiap upaya menjalin kerjasama adalah sesuatu yang sangat kita hargai dan junjung tinggi. Dan saya sangat terima kasih kehadiran kawan-kawan kita dipimpin langsung oleh Ustadz Salim, langsung Ketua Majelis Syuronya, untuk mewujudkan cita-cita pendiri bangsa di negara yang sangat majemuk ini tidak mungkin dikelola oleh 1-2 kelompok saja, tapi seluruh komponen bangsa harus bersama-sama dengan niat yang ikhlas, hati yang benar-benar punya keinginan yang luar biasa untuk bersama-sama kita menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Lantas seperti apa kekuatan politik pemerintahan dengan bergabungnya PKS ke dalam koalisi? Dari total 580 kursi DPR, periode 2024-2029, PDIP meraih kursi terbanyak yakni 110 kursi, diikuti Golkar 102 kursi, dan Gerindra 86 kursi. Dengan bergabungnya PKS, maka total kursi gabungan Koalisi Indonesia Maju Plus yang terdiri dari 7 parpol mencapai 470 kursi atau sekitar 81,03% total kursi DPR. Tersisa kursi PDIP sebesar 18,97%. Situasi ini pun bisa berubah, mengingat terbukanya peluang PDIP untuk bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno pada Sabtu 12 Oktober mengatakan, bergabungnya PKS dalam koalisi pendukung Prabowo semakin mengonsolidasi dukungan bagi pemerintahan Prabowo. Di sisi lain, dukungan mayoritas parpol di parlemen membuat suara oposisi sangat lemah. Apalagi, ada potensi PDIP juga tertarik berkoalisi dengan Prabowo. Dengan demikian, publik sulit berharap banyak dari DPR untuk bisa kritis terhadap kebijakan pemerintah dan mau menyuarakan aspirasi masyarakat yang kemungkinan berbeda dari suara pemerintah. Bergabungnya PKS ke pemerintahan Prabowo Gibran pun menimbulkan spekulasi adanya calon menteri dari PKS. Siapa ya kira-kira nama kader PKS yang akan menjadi menteri dan seperti apa peluangnya? Pelaksana harian Presiden PKS Ahmad Heriawan pada Sabtu lalu menyatakan bahwa partainya telah menyiapkan daftar nama kader yang diusulkan masuk kabinet Prabowo. Menurut Aher, langkah ini merupakan kelanjutan dari tahapan panjang untuk mencapai kesepahaman dengan Prabowo. Namun, Aher enggan merinci nama atau jumlah kader yang diusulkan. Sementara itu, dalam keterangan terpisah, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, Jumat malam menyebut PKS belum mengajukan nama-nama calon menteri untuk pemerintahan Prabowo Subianto. Ia menambahkan bahwa PKS baru diberikan beberapa kriteria jika ingin mengajukan nama-nama ke kabinet pemerintahan mendatang. Tetapi kalau ditanya apakah si A, si B ini masuk, saya belum bisa jawab sekarang karena tidak mau mendahului pengumuman resmi. Kita nantikan saja akankah ada kader PKS yang duduk di pemerintahan kelak. Apalagi sinyal pemerintahan Prabowo bakal mempunyai 46 kementerian untuk mengakomodasi parpol koalisi sudah santer terdengar. Bagaimana menurut sahabat Kompas? Akankah ada menteri dari PKS di kabinet Prabowo?